Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas 9. Minggu ini kita akan belajar tentang seni budaya bab 1 seni rupa, yaitu tentang gaya atau aliran lukisan. Nilai 3.1. Tujuan pembelajaran pada bab 1 seni lukis yaitu yang pertama, siswa mampu mendefinisikan beberapa pengertian seni lukis. Yang kedua, siswa mampu mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis sebuah lukisan dan mengelompokkan berdasarkan gaya atau alirannya. Langkah pertama yang kalian pelajari yaitu amati gambar berikut ini lalu perhatikan alat, bahan, dan media gambar tersebut. Pada gambar tersebut adalah sebuah lukisan. Dalam lukisan tersebut, apa saja yang akan digunakan? Yaitu yang pertama, alat yang digunakan pada lukisan tersebut adalah berupa pensil, dan kemudian berupa kuas, dan penopang catnya yaitu adalah panel. Kemudian media yang dibutuhkan di sini adalah cat air, dan kemudian ada kanvas. Nah, kemudian apa yang Anda ketahui tentang seni lukis? Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Sedangkan melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Tugas pertama, apa pendapatmu mengenai seni lukis? Silakan Anda kerjakan di buku tugas ya. Pada minggu pertama kita akan mempelajari gaya dan aliran lukisan modern. Di sini terdapat 3 macam gaya. Yang pertama, gaya representatif. Yang kedua, deformatif. Yang ketiga, non-representatif. Dari ketiga gaya tersebut mempunyai aliran lukisan masing-masing. Dan jenis lukisan dari ketiga gaya tersebut juga berbeda-beda sesuai dengan bentuk dan fungsi masing-masing. Gaya representatif. Representatif di sini adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Aliran seni rupa representatif adalah yang pertama, aliran naturalisme. Aliran naturalisme di sini menggambarkan tentang keadaan alam. Yang kedua, romantisme. Romantisme di sini menggambarkan tentang cerita romantis, peristiwa yang dahsyat, penuh kegetiran dan ketegangan. Yang ketiga, aliran realisme. Pada minggu pertama kita akan mempelajari gaya dan aliran lukisan modern. Di sini terdapat 3 macam gaya. Yang pertama, gaya representatif. Kemudian yang kedua, deformatif. Deformatif di sini adalah perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru, tetapi tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Aliran seni rupa deformatif dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme di sini menggambarkan sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis yang spontan saat melihat objek karyanya. Yang kedua, aliran impresionisme. Aliran impresionisme menggambarkan sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Yang ketiga, aliran surrealisme. Di sini menggambarkan menyerupai bentuk-bentuk yang sering terjadi di dalam mimpi. Yang terakhir, aliran kubisme. Pada lukisan ini menggambarkan tentang berupa bentuk-bentuk dasar geometri seperti kotak dan persegi. Kemudian yang ketiga, aliran non-representatif. Non-representatif adalah suatu aliran seni lukis yang penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali atau dengan kata lain bersifat abstrak. Pada gaya non-representatif ini, alirannya yaitu aliran abstraksionisme. Contoh lukisan non-representatif adalah berikut ini.
bentuk lukisannya berarti bersifat abstrak. Kemudian, berikut ini nama-nama seniman lukis dan alirannya. Untuk gaya representatif, aliran naturalisme, pelukis yang berasal dari mancanegara, yaitu ada Claude Rubens, John Constable, dan untuk pelukis Indonesia ada Basuki Abdullah, Mas Pringadi, dan Wakidi. Kemudian untuk aliran realisme, pelukis dari mancanegara yaitu Trubus. Kemudian dari Indonesia ada Wardoyo, Tarmizi, S. Sujono, dan Duloh. Kemudian aliran romantisme berasal dari mancanegara yaitu Francisco Goya dan Turner. Kemudian yang dari Indonesia, pelukisnya bernama Raden Saleh dan Affandi. Dan yang kedua, gaya deformatif. Untuk aliran ekspresionisme, pelukis mancanegara yaitu ada Vincent van Gogh, dan Indonesia ada Affandi. Kemudian yang kedua, impresionisme. Pelukis dari mancanegara yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan untuk Indonesia ada S. Sujono. Dan yang ketiga, aliran surrealisme, pelukis mancanegara yaitu Salvador Dali, dan kemudian untuk Indonesia ada Anang Rahman. Yang keempat, aliran kubisme, mancanegara Pablo Picasso, Indonesia Buat Mokhtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mokhtar Apin. Dan yang terakhir, gaya non-representatif, aliran abstraksionisme, pelukis mancanegara Jackson Pollock, Indonesia Amri Yahya, Fajar Siddiq, Buat Mokhtar, dan Sadali. Itulah jenis-jenis aliran dan gaya sesuai dengan pelukis masing-masing dari asalnya. Tugas yang kedua, silakan Anda mencermati pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Setelah itu, setelah Anda selesai mengerjakan tugas yang pertama dan yang kedua, dikerjakan di buku tugas ya. Kemudian silakan Anda kirimkan tugas tersebut melalui email. Selamat mengerjakan dan semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa dipelajari ya. Kemudian untuk materi berikutnya tentang tema seni lukis, alat dan bahan melukis, dan langkah-langkah melukis. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.